Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata, dan kisah ini merupakan pengalaman pribadi dari tetangga saya. Dan pada saat itu kejadiannya pada tahun 2000. Jadi di sini kita sebut saja namanya Pak Bayu dan Bu Siti. Pak Bayu dan Bu Siti ini pasangan suami istri yang menikah kurang lebih sudah 5 tahun. Namun mereka berdua ini belum memiliki momongan. Pak Bayu dan Bu Siti ini ngontrak di salah satu rumah petakan gitu ya. Jadi rumahnya itu ada ruang tamu, ruang tengah sama dapur. Dan profesi dari Pak Bayu ini merupakan tukang bubur kacang hijau keliling. Sedangkan Bu Siti kesehariannya membantu suaminya untuk mempersiapkan segala kebutuhan ya untuk jualan kacang hijau keliling tadi. Pak Bayu dan Bu Siti ini aslinya dari Tegal teman-teman. Jadi setelah mereka ini nikah memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Pak Bayu dan Bu Siti ini dikenal sama tetangga-tetangganya gitu ya, sama lingkungan di rumahnya cukup baik. Mereka bersosialisasi gitu ya sama lingkungan tempat tinggalnya ini cukup baik. Jadi kalau misal ada acara apapun gitu ya di lingkungan rumahnya, mereka ini sempat-sempatin lah untuk hadir. Pak Bayu dan Bu Siti ini menikah sudah kurang lebih 5 tahun. Namun di sini mereka belum diizinkan gitu ya, atau belum dikasih kepercayaan sama Allah untuk mendapatkan momongan. Namun di sini Pak Bayu sama Bu Siti juga nggak tinggal diam. Mereka juga sudah pernah gitu ya menanyakan ke bidan gitu atau ke rumah sakit terdekat seperti itu. Tapi mungkin karena memang Allah belum mengizinkan, di situ juga mereka sudah pasrah aja lah gitu. Kalau memang sudah waktunya, insya Allah pasti Allah berikan kita momongan. Keseharian dari Pak Bayu sama Bu Siti ini ya udah seperti biasa. Dikarenakan Pak Bayu ini jualan gitu ya. Jadi setelah mereka ini selesai sholat subuh, Pak Bayu ke pasar. Nah di rumah Bu Siti mempersiapkan lah ya segala sesuatu yang akan dibawa sama suaminya ini untuk jualan gitu. Setelah Pak Bayu pulang dari pasar, Bu Siti cuci kacang hijaunya, terus dia rebus gitu ya. Terus mempersiapkan lah segala sesuatunya buat Pak Bayu ini jualan. Nah Pak Bayu ini jualan biasanya dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 gitu ya. Pulang istirahat, makan, terus sholat. Sekitar jam 3 atau jam 4 Pak Bayu jalan lagi jualan. Biasanya sampai jam 6 sore. Jadi seperti itulah keseharian dari Pak Bayu sama Bu Siti ini teman-teman. Nah singkat cerita memasuki pernikahan yang ke-6 tahun. Pak Bayu sama Bu Siti ini diberi hadiah lah sama Allah. Jadi Bu Siti ini dinyatakan positif hamil. Jadi mereka ini pada saat mengetahui kalau Bu Siti ini sedang hamil, senangnya luar biasa. Mereka berdua ini benar-benar sangat bersyukur dikarenakan memang kedua orang tua dari mereka berdua ini sangat mendambakan gitu ya, sangat menginginkan lah kalau Bu Siti ini hamil karena dari kedua belah pihak sama-sama cucu pertama. Jadi pada saat mengetahui kalau Bu Siti ini hamil, Pak Bayu langsung nelpon orang tuanya di kampung gitu ya, ngasih tahu kalau Bu Siti sedang hamil. Dan orang tuanya juga sangat senang mendengar kabar yang sudah lama sekali mereka inginkan. Pada saat kedua orang tua dari Pak Bayu sama Bu Siti ini mengetahui kalau Bu Siti ini hamil, di situ orang tuanya langsung bilang, ya udah pokoknya Siti balik kampung aja gitu, biar dia tuh nggak terlalu capek. Kalau misalnya di Jakarta takutnya Siti ini kecapean gitu ya, bantuin kamu jualan. Jadi maksud orang tuanya ini biar Bu Siti ini istirahat gitu kalau di kampung. Dan pada saat Pak Bayu mendengar permintaan dari kedua orang tuanya tadi, Pak Bayu bilang, udah Bu nggak apa-apa di sini aja. Insya Allah Siti sih nggak bakalan saya biarin gitu kecapean. Dan memang mereka berdua ini sudah lama sekali gitu ya menginginkan kalau Bu Siti ini hamil. Jadi Pak Bayu ini nggak pengen melewatkan masa-masa kehamilan istrinya. Jadi
Pak Bayu memutuskan untuk Bu Siti ini tinggal aja di Jakarta. Dan akhirnya orang tua dari Bu Siti sama Pak Bayu ini ya udahlah nggak apa-apa, tapi nanti kalau misal sudah kandungan 5 atau 6 bulan, kamu bawa pulang aja biar Siti lahiran di Jawa aja. Nah, Pak Bayu bilang, ya udah Pak, kalau itu sih emang iya. Kalau misal Bu Siti lahiran di Jakarta juga sepertinya nggak mungkin gitu kan, karena memang pengalaman pertama bagi mereka ini dan mereka juga belum paham. Dan alasan yang kedua, dikarenakan memang rumah kontrakan Bu Siti ini belum mampu lah gitu ya buat nampung kedua orang tuanya kalau misal Bu Siti ini lahiran gitu, dan otomatis orang tuanya pasti datang ke Jakarta. Jadi memang Pak Bayu sama Bu Siti ini memutuskan untuk melahirkan di Jawa. Pada saat kehamilan pertamanya ini Bu Siti seperti biasa lah yang namanya orang ngidam gitu ya, muntah-muntah pagi-pagi, kan gak enak, apa ngerasa juga gak enak gitu ya. Pada saat usia kehamilan dari Bu Siti ini memasuki bulan kelima, jadi orang tuanya nelpon lagi, Bayu, jadi kamu kapan mau bawa pulang Siti ke sini? Ingat loh ya, lahirannya di Jawa aja biar bapak sama ibumu ini bisa ngelihat cucu pertama itu lahir. Iya Pak, insya Allah mungkin awal bulan depan lah saya bawa pulang Siti. Jadi nanti Siti sampai lahiran lah di Jawa. Dan akhirnya Pak Bayu sama Bu Siti ini menepati janjinya. Pada saat itu usia kehamilan Bu Siti ini sudah memasuki bulan ke-6. Pak Bayu membawa Bu Siti ini pulang ke kampungnya. Jadi mereka ini pulang ke kampung, Pak Bayu nganterin Bu Siti pulang, dan mereka pada saat sampai di kampung, orang tua dari Bu Siti sama Pak Bayu ini sangat-sangat senang ya teman-teman, yang namanya ingin menantikan cucu pertama gitu ya. Dan pada saat Bu Siti ini diantar sama Pak Bayu ini pulang ke kampung, tetangga-tetangganya dari Bu Siti ini udah pada tahu gitu kalau Bu Siti ini sedang hamil, dan pada saat itu juga usia kandungannya kan juga udah 6 bulan. Jadi sudah mulai kelihatan lah perutnya ini sudah mulai membesar. Pada saat Pak Bayu ini ngantar ke kampung, Pak Bayu tinggal di kampung kurang lebih 7 hari ya atau seminggu. Nah setelah itu Pak Bayu ini balik lagi ke Jakarta. Pak Bayu bilang sama Bu Siti, Bu, Bapak balik dulu ke Jakarta. Pokoknya nanti 2 minggu sekali lah gitu Bapak pulang nengokin ibu di sini. Di Jakarta Bapak cari uang dulu yang banyak buat nanti anak kita lahiran. Dan Bu Siti juga bilang, iya Pak nggak apa-apa. Pokoknya Bapak nggak usah pikirin ibu lah di sini. Di sini kan juga ada ibu sama Bapak. Jadi singkat cerita akhirnya Pak Bayu ini pulang ke Jakarta. Bu Siti tinggal di rumah orang tuanya. Jarak rumah orang tuanya Bu Siti sama orang tuanya Pak Bayu ini juga nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi memang mereka ini dulu tuh tetanggaan. Jadi setiap hari teman-teman orang tua dari Pak Bayu ini ke rumah Bu Siti gitu ya, nganterin makanan, nanyain, Dok kamu pengen makan apa hari ini? Wes pokoknya bilang sama ibu, nanti ibu masakin. Bapaknya juga bilang, kamu pengen apa Dok? Pengen dibeliin apa? Pokoknya bilang sama bapak, nanti bapak beliin. Jadi memang benar-benar di kampung itu Bu Siti ini dimanjain lah sama kedua orang tuanya, termasuk sama mertuanya gitu. Dan singkat cerita pada saat kandungan Bu Siti ini memasuki bulan ke-8, dan pada saat itu Bu Siti ini berpikiran, pokoknya saya nggak mau lah gitu ya manjain diri gitu, cuman tiduran, duduk, makan gitu. Jadi dia tuh kalau misal pagi dia sering jalan keluar gitu ya, terus suka ngikut ibunya kalau ke pasar gituin masak. Intinya Bu Siti ini nggak mau bermalas-malasan seperti itu. Jadi pada suatu pagi pada saat Bu Siti ini ikut ibunya ke pasar, jadi biasanya Bu Siti sama ibunya itu kalau ke pasar jalan kaki. Nah pada saat Bu Siti sama ibunya ini sedang jalan kaki, Bu Siti ini disamperin sama tetangganya. Jadi tetangganya itu rumahnya nggak terlalu jauh lah dari rumah Bu Siti. Di sini kita sebut saja lah ya nama tetangganya itu Bu Retno. Dan pada saat Bu Retno ini negor Bu Siti gitu, nanyain kabar. Nah, kebetulan memang Bu Retno ini umurnya jauh lebih tua gitu dari Bu Siti. Jadi dia bilang, Siti, alhamdulillah ya itu kandunganmu udah besar. Oh iya Bu, alhamdulillah udah masuk 8 bulan gitu. Dan pada saat itu Bu Retno ini ngelus-ngelus perutnya Bu Siti gitu ya, bilang, wah alhamdulillah semoga nanti lahirannya sehat ya, selamat gitu. Nah sambil ngobrol Bu Retno ini sambil ngelus-ngelus perutnya. Bu Siti sama ibunya nggak naruh curiga apapun, karena memang biasanya yang namanya ketemu sama ibu hamil pasti yang dilakukan ya kayak gitu ya teman-temannya. Dan akhirnya mereka berdua ini ya udah berlalu gitu kan, Bu Sitinya lanjut ke pasar dan Bu Retno juga pamit pulang pada saat itu. Jadi pada saat Bu Siti bertemu sama Bu Retno, Bu Siti bilang gak ada hal-hal yang aneh pada saat itu. Tapi pada saat malam hari, setelah Bu Siti ini makan malam, dia bilang sama ibunya, Bu,
Aku pamit tidur deh Bu, udah ngantuk ini. Tumben jam segini kok mataku berat banget. Terus ibunya bilang, oh ya wes Nduk, ya udah istirahat kamu gih. Jadi pada saat Bu Siti ini tidur, Bu Siti bermimpi bertemu sama sosok perempuan tua. Dan perempuan tersebut mengatakan ingin mengambil anak yang ada di dalam kandungannya. Dan sontak Bu Siti pada saat itu kaget. Dan Bu Siti bilang, aku gak akan menyerahkan anak yang ada di dalam kandunganku kepada kamu. Dan pada saat itu tiba-tiba Bu Siti ini terbangun. Pada saat Bu Siti ini terbangun gitu ya, Bu Siti ini merasa bahwa kejadiannya itu benar-benar seperti nyata. Jadi Bu Siti ini seperti benar-benar melihat sosok tersebut. Dan sosok perempuan tua itu ingin mengambil anak yang ada di dalam kandungannya. Dan sebelum Bu Siti ini terbangun, perempuan tua tersebut mengatakan, aku akan mengambil anakmu. Kamu ingat, aku pasti akan mengambil anakmu. Jadi pada saat yang bersamaan gitu, Bu Siti ini langsung tersadar dan langsung megangin perutnya gitu. Dan dia bilang, alhamdulillah cuman mimpi. Jadi Bu Siti ini hanya berpikiran kalau itu cuma mimpi buruk pada saat itu. Dan setelah keesokan harinya, Bu Siti ini gak bilang sama orang tuanya kalau dia tuh mimpi. Mimpi bertemu sama sosok perempuan tua yang ingin mengambil anaknya gitu. Bu Siti ini takut kalau kedua orang tuanya ini kepikiran. Jadi setelah keesokan harinya, Bu Siti ini seperti biasa aktivitas, bangun tidur. Dia biasanya tuh nyapu, teman-teman, nyapu di halaman rumahnya gitu. Terus kalau misalnya ibunya ke pasar, Bu Siti ngikut gitu. Dan pada malam harinya setelah Bu Siti ini sholat Isya, Bu Siti bilang sama ibunya, Bu, kenapa ya? Kok akhir-akhir ini mataku tuh sering ngantuk. Jadi biasanya tuh aku kalau tidur jam 10 gitu, 11 gitu ya. Kok udah 2 hari atau 3 hari ini habis maghrib mataku udah ngantuk. Apa ya Bu? Oh itu biasa Nduk, emang bawaan mungkin dari bayimu. Disuruh kamu tuh banyak istirahat. Ya wes sudah sana tidur. Dan Bu Siti bilang sama ibunya, ya wes lah kalau gitu aku tidur ya Bu. Dan pada malam hari itu Bu Siti ini kembali tertidur. Dan di dalam tidurnya Bu Siti kembali bermimpi bertemu sama sosok perempuan tua yang ingin mengambil anaknya. Namun pada malam itu sosok perempuan tua ini mengatakan, malam ini aku akan mengambil anakmu. Aku akan mengambil anakmu. Sambil tertawa, sosok perempuan tua itu langsung hilang. Dan pada saat Bu Siti mendengar kata-kata yang diucapkan sama sosok perempuan tua itu, sontak Bu Siti ini teriak. Dan pada saat Bu Siti ini teriak, kedua orang tuanya ini langsung masuk ke dalam kamarnya. Ya, khawatir, kenapa gitu. Dan pada saat kedua orang tua Bu Siti ini masuk ke dalam kamar Bu Siti, ibu sama bapaknya Bu Siti ngelihat kalau Bu Siti sudah nggak sadar. Dan pada saat itu perut Bu Siti ini sudah kempes, jadi sudah tidak terlihat seperti orang yang sedang hamil 8 bulan. Dan pada saat yang bersamaan ibunya Bu Siti ini berteriak dan pingsan. Pada saat Bu Siti sudah mulai tenang, sudah sadar, bapaknya Bu Siti ini nanya, Dok, sebenarnya apa yang terjadi? Dan seketika air matanya Bu Siti ini langsung mengalir dan Bu Siti nangis. Dan Bu Siti ini masih nggak percaya kejadian yang baru saja ia alami itu benar-benar nyata. Dan Bu Siti ini menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Jadi di dalam mimpi Bu Siti ini bertemu sama sosok perempuan tua yang ingin mengambil anaknya. Pada saat Bu Siti ini terbangun dan sadar, anak yang dikandung sama Bu Siti ini sudah tidak ada. Dan pada saat mengetahui kejadian yang sebenarnya, kedua orang tua Bu Siti ini cuma bisa menangis. Jadi memang pada saat itu masih misterius lah ya apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Siti. Dan pada saat Pak Bayu ini mengetahui bahwa Bu Siti ini baru saja mengalami hal yang di luar nalar ya, bisa dikatakan seperti itu, Pak Bayu langsung pulang kampung. Di sini Pak Bayu tidak berani menanyakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya. Jadi kejadian yang sebenarnya diceritakan oleh kedua orang tuanya Bu Siti. Dan orang tuanya Bu Siti juga memilih untuk merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya. Jadi tetangga-tetangganya Bu Siti juga nggak ada yang tahu bahwa kejadian aneh atau kejadian yang nggak masuk akal baru saja menimpa Bu Siti dan keluarganya. Dan pada saat itu Pak Bayu bilang sama keluarganya Bu Siti, Pak, Bu, saya mungkin langsung membawa Siti buat pulang ke Jakarta. Biar di Jakarta Siti lebih tenang.
Dan akhirnya orang tua dari Bu Siti juga mengiyakan gitu ya, menyetujui permintaan dari Pak Bayu. Pada saat itu Bu Siti ini dibawa pulang ke Jakarta. Dan di Jakarta Bu Siti sama Pak Bayu ini kembali menjalankan kehidupannya seperti biasa. Pak Bayu kembali berjualan dan Bu Siti juga membantu suaminya untuk menyiapkan jualannya. Jadi mereka ini sudah mulai menata hatinya, sudah mulai ikhlas dan menerima kenyataan bahwa anak yang selama ini diinginkan sama Bu Siti dan Pak Bayu sudah nggak ada. Jadi Pak Bayu sama Bu Siti ini memilih tidak memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, singkat cerita, akhirnya kurang lebih Bu Siti sama Pak Bayu ini di Jakarta sudah 6 bulan ya pada saat itu. Dan alhamdulillah Bu Siti langsung hamil anak kedua. Jadi Bu Siti ini dinyatakan positif hamil. Di situ Bu Siti sama Pak Bayu ini belum berani mengabarkan kedua orang tuanya. Jadi memilih untuk merahasiakan kehamilannya. Jadi Bu Siti bilang sama suaminya, "Pak, mendingan kita nggak usah bilang deh sama kedua orang tua kita, biar mereka jangan terlalu senang dulu, Pak. Karena sudah ada pengalaman gitu yang pertama, mereka berdua ini sudah benar-benar mengharapkan, menginginkan." Pada saat Bu Siti mengalami kejadian yang aneh, kedua orang tua dari Bu Siti dan Pak Bayu ini benar-benar shock. Sampai kesehatan dari kedua orang tuanya Bu Siti sama Pak Bayu ini sempat menurun. Ya, saking kepikirannya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa semuanya itu terjadi sama anak dan mantunya. Dan akhirnya Bu Siti ini merahasiakan kehamilannya. Dan pada saat memasuki kehamilan 4 bulan, barulah di situ Bu Siti ini mengabari kedua orang tuanya. Jadi pada saat dikabari Bu Siti ini hamil anak kedua, kedua orang tua dari Pak Bayu sama Bu Siti ini sujud syukur ya teman-teman. Benar-benar senang. Mereka benar-benar mengharapkan kalau misal kehamilan yang kedua ini anaknya bisa lahir dengan sehat dan selamat. Jadi pada saat mengetahui ya kalau anak perempuannya ini hamil, orang tuanya Bu Siti bilang, "Dok, kamu kapan pulang kampung? Biar kamu lahiran di sini aja, Dok. Biar bapak sama ibu ini bisa ngelihat cucu pertamanya itu lahir." Terus Pak Bayu bilang, "Bu, Pak, kayaknya nanti Siti pulang kampungnya kalau udah mau lahiran aja deh, Pak. Biar saya tuh datang sekalian nemenin Siti di kampung." Nah, terus orang tuanya Bu Siti bilang, "Loh jangan, nanti kamu pulang ke sininya pas 7 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai deket-deket kamu lahiran toh." Terus Pak Bayu bilang, "Yo wes Pak, Bu, pokoknya nanti kalau misalnya Siti udah hamil masuk bulan ke-7 atau 8, biar Bayu anterin lagi ke kampung." Jadi memang ya, orang tua dari Pak Bayu ini menganggap tuh nggak ada hal-hal yang aneh. Dan Pak Bayu sama Bu Siti ini juga termasuk orang yang nggak mau berpikiran yang macam-macam gitu ya teman-teman. Pokoknya kejadian yang pertama kalau anaknya itu hilang tiba-tiba nggak ada, ya udah itu udah takdir dari Allah. Dan mereka berdua ini memang termasuk orang yang selalu berpikiran positive thinking, nggak mau berpikiran yang macam-macam gitu. Dan singkat cerita, pada saat Bu Siti memasuki kehamilan 8 bulan, akhirnya Pak Bayu nganterin Bu Siti buat pulang ke kampung. Jadi pada saat itu Pak Bayu bilang sama Bu Siti, "Bu, Bapak kayaknya nggak bisa kalau nemenin ibu sampai lahiran di sini. Nanti kita makan gimana? Nanti buat anak kita lahiran gimana? Pokoknya nanti pas ibu masuk bulan ke-9, Bapak baru bisa pulang ke kampung. Nah, mungkin sampai lahiran lah Bapak di sini. Jadi sekarang Bapak cuma bisa nganterin ibu, terus Bapak lanjut jualan lagi Bu di Jakarta." Nah, Bu Siti bilang, "Yo wes Pak, nggak apa-apa. Pokoknya Bapak fokus aja lah cari uang buat anak kita." Jadi pada saat itu Pak Bayu ini di kampung cuma 3 hari. Terus Pak Bayu balik lagi ke Jakarta. Nah, di kampung jadi tetangganya ini memang pada saat itu belum mengetahui ya bahwa anak pertamanya Bu Siti ini hilang. Jadi orang tua dari Bu Siti bilang kalau pada saat melahirkan anaknya Bu Siti ini meninggal dunia. Jadi pada saat Bu Siti ini balik kampung dengan kondisi yang hamil lagi, tetangga-tetangganya juga ikut senang. "Wah, alhamdulillah ya Mbak Siti, Allah kasih kepercayaan lagi nih sama Mbak Siti untuk hamil anak kedua ya. Semoga pas lahiran nanti anaknya sehat, ibunya juga sehat." Dan pada saat sore hari, jadi ada kejadian lagi nih teman-teman. Pada saat Bu Siti ini sedang nyapu di halaman rumahnya, tiba-tiba itu Bu Retno ini entah dari mana muncul. Terus Bu Retno ini bilang sama Bu Siti, "Siti, kamu hamil lagi?" Tiba-tiba Bu Siti ini kaget gitu ya.
Loh Bu, iya, Ibu kapan di sini? Kok saya nggak ngeliat kalau Ibu datang? Oh, saya dari tadi kok di sini. Kamu aja yang terlalu fokus nyapu, jadi nggak ngelihat kalau saya datang. Udah berapa bulan Siti? Alhamdulillah Bu, sudah 8 bulan. Loh, anak pertama kamu mana? Kok nggak kelihatan? Jadi Bu Retno ini basa-basi gitu ya nanya. Terus Bu Siti bilang, anak saya yang pertama meninggal Bu pada saat saya ngelahirin. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kok kita nggak tahu ya di sini? Iya Bu, jadi pada saat meninggal saya langsung pulang ke Jakarta. Wah, saya turut berduka cita ya Siti, saya nggak tahu. Ya semoga nih nanti anak kedua kamu lahir sehat, selamat, ibunya juga sehat. Jadi pada saat ngomong seperti itu, Bu Retno ini kembali ngelus-ngelus perut Bu Siti. Terus akhirnya dia pergi. Nah, pada saat bersamaan, Bu Siti ini seperti kayak flashback. Kok Bu Retno ini melakukan hal yang sama ya pada saat aku hamil anak yang pertama. Jadi pada saat Bu Siti ini mau ke pasar, ketemu sama Bu Retno juga ngelus-ngelus perut Bu Siti. Jadi sambil bilang semoga lahirnya sehat, ibu dan bayinya juga selamat. Nah, pada saat sore hari Bu Siti lagi nyapu, Bu Retno juga ngomong hal yang sama. Disitulah ya Bu Siti ini seperti merasakan kalau ada hal yang aneh lah seperti itu. Pada saat yang bersamaan, Bu Siti ini langsung menepis lagi tuh pikiran jeleknya. Ah, perasaanku aja kali, gak mungkin lah Bu Retno kayak gitu. Lagian juga mana mungkin lah kalau misal dia mau melakukan hal-hal yang aneh. Di sini kan dia orang baik. Dan setelah pertemuannya dengan Bu Retno sore itu, Bu Siti ini masuk ke dalam rumah, beres-beres mau mandi. Terus ibunya Bu Siti ini nanya sama Bu Siti, "Dok, kamu habis ngobrol sama siapa tadi di depan?" Terus Bu Siti bilang sama ibunya, "Itu Bu Retno." Oh, Bu Retno. Dan ibunya Bu Siti ini juga nggak naruh curiga apa-apa gitu ya sama Bu Retno ini. Akhirnya Bu Siti bilang sama ibunya, "Yowes Bu, aku gerah pengen mandi. Jangan mandi maghrib Dok, pamali." "Nggak apa-apa lah Bu, aku gerah soalnya tadi habis nyapu, pengen mandi." "Ya udah nggak apa-apa." Dan akhirnya sore itu Bu Siti ini mandi. Dan setelah mandi Bu Siti ini nggak ngerasain ada hal-hal yang aneh gitu. Ya udah biasa aja. Setelah sholat maghrib gitu Bu Siti makan. Terus setelah sholat isya Bu Siti pamit tidur sama orang tuanya. Dan pada saat Bu Siti ini tertidur, jadi pada saat itu kurang lebih jam 12 Bu Siti ini terbangun. Ya karena memang usia kandungannya sudah memasuki bulan 8, pasti ibu-ibu hamil memang mengalami hal yang sama. Sering ke kamar mandi. Dalam semalam itu Bu Siti ini bisa 3 atau 4 kali dia ke kamar mandi buat pipis. Nah pada malam hari itu Bu Siti ini kebangun kebelet pipis. Dan pada saat Bu Siti ini masuk ke dalam kamar mandi, ya udah gitu kan seperti biasa dia pipis gitu. Jadi pada saat posisinya Bu Siti ini ya dari jongkok mau berdiri ya, pada saat Bu Siti sedang berdiri tiba-tiba tepat di hadapan Bu Siti ini berdiri sosok yang sangat menakutkan. Jadi sosoknya itu tinggi besar, rambutnya panjang dan memakai taring. Jadi pada saat itu sosok tersebut memegang perut Bu Siti dengan paksa seperti menarik, dan pada saat yang bersamaan Bu Siti ini teriak dan Bu Siti pingsan. Jadi pada saat Bu Siti ini berteriak, kembali kedua orang tuanya Bu Siti ini bergegas masuk ke dalam kamar. Pada saat kedua orang tuanya ini mencari di dalam kamar, Bu Siti ini nggak ada di dalam kamar. Terus bapaknya Bu Siti ini bergegas ke kamar mandi. Dan pada saat orang tuanya Bu Siti ini membuka kamar mandi, di situ posisinya Bu Siti ini sudah pingsan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada saat orang tuanya menemukan Bu Siti di kamar mandi, Bu Siti kondisinya sudah tidak sadarkan diri dengan bagian kakinya ini penuh darah. Dan di lantai kamar mandinya juga dipenuhi dengan darah. Di situ orang tuanya Bu Siti benar-benar histeris. Ibu dari Bu Siti ini langsung pingsan. Dan bapaknya Bu Siti juga pada saat itu sudah lemas, benar-benar sudah nggak bisa berkata apa-apa. Jadi pada saat itu bapaknya Bu Siti ini menguatkan dirinya untuk membawa putrinya itu ke dalam kamar. Dan ternyata pada saat itu Bu Siti ini hanya pingsan teman-teman. Dan bapaknya ini langsung ke rumah tetangga minta bantuan. Dan akhirnya tetangganya datang dan bilang,
"Pak, langsung dibawa ke rumah sakit aja Pak, takutnya Bu Siti kehabisan darah." Dan akhirnya Bu Siti langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di daerah situ. Jadi pada saat di rumah sakit melihat kondisi Bu Siti gitu ya, dokter bilang Bu Siti ini seperti orang yang habis melahirkan. Di situ orang tuanya bingung. Kalau misal Bu Siti ini melahirkan pasti ada anaknya. Namun di situ anak Bu Siti ini tidak ada. Jadi singkat cerita ya, kurang lebih 2 atau 3 hari lah Bu Siti ini pemulihan, dan Pak Bayu mendengar kabar kalau istrinya seperti itu langsung pulang ke kampung. Jadi keluarganya Bu Siti ini sudah mulai curiga. Sudah 2 kali Bu Siti ini hamil dan kedua anaknya ini hilang. Jadi kurang lebih 2 atau 3 hari Bu Siti ini pemulihan di rumah sakit. Alhamdulillah kondisi Bu Siti ini sudah mulai membaik. Namun di sini kembali kedua orang tuanya termasuk Pak Bayu juga belum berani menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan Bu Siti juga seperti orang yang depresi. Dikarenakan mungkin Bu Siti baru saja mengalami hal yang benar-benar membuat Bu Siti ini menjadi trauma. Jadi setelah kejadian itu Bu Siti lebih banyak diam dan menangis. Dan melihat kondisi Bu Siti yang seperti itu, orang tua dari Bu Siti gitu ya, termasuk suaminya juga Pak Bayu nggak berani menanyakan yang macam-macam. Dan akhirnya kurang lebih 3 hari Bu Siti ini di rumah sakit, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Nah, pada saat sampai di rumah, orang tuanya Bu Siti ini berinisiatif lah untuk memanggil orang pintar yang ada di kampungnya. Dan pada saat sampai di rumah orang tuanya Bu Siti, orang pintar ini bilang sama kedua orang tuanya Bu Siti dan Pak Bayu. Jadi memang anak yang dikandung sama Bu Siti ini sudah diincar untuk dijadikan tumbal pesugihan. Dan pelaku pesugihan tersebut sudah beberapa kali bertemu dengan Bu Siti. Orang tua dari Bu Siti termasuk Pak Bayu juga sebenarnya sudah tahu siapa yang sebenarnya melakukan pesugihan tersebut. Namun di sini orang tua dari Bu Siti dan Pak Bayu sudah ikhlas. Jadi Pak Bayu bilang, "Ya udah biarin aja. Saya sudah ikhlas melepaskan kedua anak saya. Biarkan Allah saja yang membalas semua kejahatan yang telah dilakukan kepada saya dan istri saya." Jadi setelah mengetahui kejadian yang telah dialami sama Bu Siti, jadi tetangga-tetangga Bu Siti ini beranggapan bahwa Bu Siti dan Pak Bayu ini telah melakukan pesugihan dengan menumbalkan kedua anaknya. Padahal di sini Bu Siti dan Pak Bayulah yang telah menjadi korban dari pelaku pesugihan tersebut. Jadi pada suatu malam tuh rumah orang tua Bu Siti ini didatangi sama beberapa warga. Dan warga tersebut bilang kalau Bu Siti sama Pak Bayu ini sudah melakukan pesugihan dengan menumbalkan kedua anaknya. Dan orang tua Bu Siti bilang, "Di sini anak saya yang sudah menjadi tumbal pesugihan. Kalau memang anak mantu saya melakukan pesugihan, gak mungkin di Jakarta dia masih jualan bubur keliling." Nah, jadi mendengar perkataan dari kedua orang tuanya Bu Siti, warga kampung yang mendatangi rumahnya Bu Siti ini langsung terdiam. Dan orang tuanya Bu Siti juga bilang, "Kalau memang anak mantu saya melakukan pesugihan, gak mungkin bayi yang dalam kandungan istrinya itu dijadikan tumbal. Dan yang pasti sekarang sudah menjadi orang kaya raya." Dan setelah mendengarkan perkataan dari orang tuanya Bu Siti, akhirnya warga yang datang ke rumahnya Bu Siti ini pulang ke rumah. Nah, singkat cerita ya teman-teman, setelah kondisi kesehatan dari Bu Siti ini sudah membaik dan kondisi kejiwaannya juga sudah mulai baik gitu ya, Bu Siti ini dibawa pulang ke Jakarta sama Pak Bayu. Dan di Jakarta Bu Siti kembali melanjutkan hidupnya. Dan setelah kurang lebih 7 atau 8 bulan gitu ya Bu Siti di Jakarta, Bu Siti kembali positif hamil. Dan pada saat mengetahui bahwa dirinya hamil gitu ya, Pak Bayu dan Bu Siti memutuskan tidak akan pulang ke kampung. Jadi Bu Siti memutuskan untuk melahirkan di Jakarta. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah Bu Siti dan Pak Bayu ini memutuskan untuk melahirkan gitu ya di Jakarta, anak
ketiga dari Pak Bayu dan Bu Siti ini lahir dengan selamat. Dan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak tersebut tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Nah teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Bayu dan Bu Siti yang telah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali kisahnya di channel YouTube saya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan barusan. Buat teman-teman di rumah yang mungkin ingin mengirimkan kisah atau pengalaman misteri yang pernah teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan cerita dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman dan teman-teman akan menceritakan secara langsung pengalaman yang teman-teman alami. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa follow juga Instagram saya rahayu_fajri. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya dengan cara menyukai video saya, menonton video saya, dan meninggalkan komentar. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.